Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka penting untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian sebelumnya, untuk menentukan bobot penelitian agar penulis atau peneliti tidak terjebak pada pandangan sempit. Fungsi tinjauan pustaka. Yang pertama, mengetahui sejarah masalah penelitian. Yang kedua, membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Yang ketiga, memahami latar belakang teori masalah penelitian. Yang keempat, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Yang kelima, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dan yang keenam, memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Penyusunan tinjauan pustaka. Sebelum peneliti akan menyusun tinjauan pustaka, maka harus ditentukan dahulu topik penelitian. Topik penelitian adalah pokok permasalahan dari suatu penelitian atau sebagai tema pokok dari suatu penelitian. Berikut awal persiapan pembuatan tinjauan pustaka sebagai berikut. Langkah-langkah pembuatan tinjauan pustaka. Poin pertama, sebagai langkah pertama, melakukan pemilihan topik dapat dilakukan dengan memindai berbagai jurnal akademik, mendiskusikan ide-ide terkait penelitian dengan kolega atau rekan penelitian atau pendidik, dan fokus kepada satu topik penelitian tertentu. Poin kedua, langkah selanjutnya adalah mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang paling relevan. Poin ketiga, setelah menemukan pustaka yang relevan, langkah berikutnya dalam proses penyusunan tinjauan pustaka adalah mengembangkan argumen. Dua tipe argumen yang harus dikembangkan adalah A. Argumen temuan, mengembangkan temuan yang memaparkan apa yang peneliti ketahui saat ini terkait bidang penelitian yang diminati. Dan B. Argumen dukungan, menganalisis dan mengkritisi pengetahuan yang didapat dari pengembangan argumen temuan guna menjawab masalah penelitian. Poin keempat, langkah selanjutnya adalah melakukan survei dan kritik terhadap literatur berdasarkan kedua macam argumen yang telah kita kembangkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pustaka yang ada terkait topik penelitian kita. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa sumber bacaan yang akan digunakan dalam tinjauan pustaka harus dilakukan secara selektif. Oleh karenanya, ada dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan adalah prinsip kemuktahiran atau resensi dan prinsip relevansi atau relevan. Dan secara garis besar sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber acuan umum yang berupa buku-buku teks, ensiklopedia, dan sejenisnya. Dan sumber acuan khusus seperti kepustakaan yang berbentuk jurnal, buletin penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Daftar pustaka. Menurut Goris Kraft, yang dimaksud dengan daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Melalui daftar kepustakaan yang disertakan pada akhir tulisan itu, para sarjana atau cendekiawan dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Fungsi daftar pustaka. 1. Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil. 2. Pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang penulis. 3. Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. 4. Untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya, yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. 5. Menjaga profesionalitas.
Jika kita sebagai seorang penulis, karya tulis terhadap tulisan yang kita buat. 6. Untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku, termasuk judul tambahannya. Semua huruf pertama dari tiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata tugas. Jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka judul ditulis dengan huruf miring. Jika ditulis tangan, maka diberi garis bawah. Pemisahan antara judul buku dengan tahun terbit menggunakan tanda titik. Slide selanjutnya. 3. Data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Berikut ini contoh pembuatan tahun dalam daftar pustaka. Tahun penerbitan 1988, judul buku Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia, penulis Sabarti Aqodiah. Kota diterbitkan Jakarta, penerbit PT Gelora Aksara Permata. Maka dalam daftar pustaka kita tuliskan seperti di bawah ini. Aqodiah seperti 1988, Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia Jakarta, PT Gelora Aksara Permata. Aturan penulisan daftar pustaka. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung n walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya, cara menulis daftar pustaka. Pertama, nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. Kedua, bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimaksudkan dalam urutan alfabet. Ketiga, jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikut sertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketukan. Keempat, jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1 spasi. Tetapi jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. Teknik penulisan daftar pustaka. Pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Kedua, jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Ketiga, daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Keempat, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Format penulisan daftar pustaka. 1. Jurnal. Penulisan jurnal sebagai daftar pustaka mengikuti urutan, yaitu nama belakang penulis, nama depan penulis atau disingkat, tahun penerbitan atau dalam tanda kurung, judul artikel atau ditulis di antara tanda petik, judul jurnal dengan huruf miring atau digaris bawahi dan ditulis penuh. 2. Buku. Kalau sumbernya tertulisnya berupa buku, maka urutan-urutan penulisannya adalah nama belakang penulis, nama depan,
dapat juga disingkat, tahun penerbitan, judul buku digaris bawahi, edisi kota asal. Contoh satu pengarang. Poele, M.E. tahun 1976. Social class and language utilisation at the tertiary level. Penerbit Brisbane University of Queensland. Contoh dua pengarang. Duncan, M.J. dan Biddle, B.J. tahun 1974. The Study of Teaching. Penerbit New York, Holt, Rinehart and Winston. Contoh lebih dari 3 pengarang digunakan et al. Atau dicetak miring atau digaris bawahi. Giselle, E. et al. tahun 1991 digaris bawahi Measurement Theory for the Behavioral Science. Penerbit San Francisco, W.H. Freeman Co. Di luar buku dan jurnal, A. Skripsi, tesis, atau disertasi. Contoh Soelaman, M.I. (1985) suatu upaya pendekatan fenomenologis terhadap situasi kehidupan dan sekolah, dalam keluarga dan sekolah, disertai doktor pada FPS IKIP Bandung, tidak diterbitkan. B. Dokumen. Contoh proyek pengembangan pendidikan guru, 1983, laporan penilaian proyek pengembangan pendidikan guru Jakarta Depdikbud. C. Makalah. Contoh Kata Dinata, S. 1989, kualifikasi profesional petugas bimbingan Indonesia, kajian psikologis, makalah Abda Konvensi 7 PBI Denpasar. D. Surat kabar. Contoh Sanusi, A. tahun 1986, dalam kutip, menyimak mutu pendidikan dengan konsep takwa dan kecerdasan, meluruskan konsep belajar dalam arti kualitatif. Penerbit Pikiran Rakyat, 8 September 1986. E. Internet. Contoh Supriyadi, D. tahun 1999, Restructuring the Schoolbook Provision System in Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Tinjauan pustaka ini memuat ulasan dari analisis terhadap berbagai literatur terkait yang telah dipublikasi sebelumnya. Proses penyusunan tinjauan pustaka sendiri meliputi 6 tahapan yang penting diikuti secara urut, yakni dimulai dari menentukan topik, mencari literatur terkait, mengembangkan argumen, melakukan survei terhadap literatur terkait, mengkritisi literatur tersebut, dan menulis tinjauannya. Yang perlu diingat adalah bahwa tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar pustaka yang sekedar mendeskripsikan satu persatu publikasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal jumlah halaman buku tersebut. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Penulisan daftar pustaka dalam sebuah makalah dapat dijadikan sebuah pengukuran tingkat profesionalitas seseorang. Penulisan daftar pustaka menjadi sebuah nilai penting dalam sebuah makalah.